Genderuwo di pohon randu. Di sebuah desa kecil di Madiun, terdapat sebuah pohon randu tua yang tumbuh di pinggir jalan menuju sawah. Pohon itu sudah ada sejak zaman nenek moyang dan sering dikaitkan dengan keberadaan makhluk gaib. Warga desa meyakini bahwa pohon tersebut dihuni oleh genderuwo, sosok makhluk besar berbulu lebat yang sering mengganggu perempuan. Ranti, seorang gadis desa yang baru saja pulang dari rumah temannya pada malam hari, melintasi pohon randu tersebut. Malam itu gelap, hanya diterangi oleh sinar bulan samar. Tiba-tiba udara di sekitar menjadi dingin, bulu kuduknya berdiri. Langkah kakinya melambat, dan terdengar suara bisikan lembut di telinganya. "Cantik sekali, kemana kamu pergi malam-malam begini?" Ranti menoleh ke kiri dan kanan, tetapi tidak melihat siapapun. Jantungnya mulai berdegup kencang. Ia mempercepat langkah, tapi tiba-tiba tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan. Kakinya seperti lumpuh, tidak bisa bergerak. Dari balik pohon randu muncul sesosok makhluk besar berbulu hitam. Bermata merah menyala dengan tawa menggema di udara. Itu adalah Genderuwo Cabul. "Jangan takut, aku hanya ingin bermain denganmu," kata makhluk itu dengan suara berat dan serak. Ranti ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Genderuwo itu mendekat, mengulurkan tangannya yang besar dan berbulu ke arah Ranti. Namun, sebelum makhluk itu bisa menyentuhnya, tiba-tiba terdengar suara azan dari kejauhan. Genderuwo itu menggeram marah, lalu menghilang dalam kepulan asap hitam. Dengan sisa tenaga, Ranti berlari sekuat tenaga menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, ia jatuh pingsan di depan pintu. Keluarganya langsung membawanya ke seorang kiai di desa. Kiai itu mendengarkan cerita Ranti dengan wajah serius. Ia berkata, genderuwo itu sudah lama menghuni pohon randu itu dan sering mengganggu perempuan. Kita harus mengusirnya agar tidak ada korban lagi. Malam itu juga, sang kiai bersama beberapa warga desa melakukan ritual pengusiran. Mereka membaca ayat-ayat suci dan menyiramkan air suci di sekitar pohon randu. Tiba-tiba terdengar suara raungan mengerikan, diikuti angin kencang yang berputar di sekitar pohon. Setelah beberapa saat, suasana kembali hening. Esok paginya, pohon randu yang besar itu tiba-tiba mengering dan tumbang. Sejak saat itu, gangguan genderuwo di desa tersebut berhenti, dan Ranti pun selamat dari gangguan makhluk mengerikan itu. Namun konon katanya, genderuwo Cabul itu tidak benar-benar menghilang. Ia hanya pindah ke tempat lain, menunggu korban berikutnya. Apakah kamu pernah merasa diikuti saat melewati tempat sepi di malam hari? Bisa jadi dia sedang mengincarmu. Setelah pohon randu tua itu tumbang, desa kembali tenang. Warga tidak lagi mendengar bisikan-bisikan aneh atau melihat sosok berbulu hitam berkeliaran di malam hari. Ranti pun mulai pulih dari trauma yang menimpanya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa minggu setelah ritual pengusiran, seorang ibu muda bernama Sari mengalami kejadian mengerikan. Malam itu, Sari yang sedang hamil muda terbangun dari tidurnya karena merasa sesak. Ia membuka matanya dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut kamar, di dekat lemari, sesosok makhluk besar dengan tubuh berbulu hitam sedang menatapnya. Matanya merah menyala, mulutnya menyeringai lebar, menampakkan gigi-giginya yang runcing. Sari ingin menjerit, tapi tenggorokannya terasa terkunci. Makhluk itu bergerak perlahan mendekat, tubuhnya mengeluarkan aroma anyir yang menusuk hidung. "Anakku akan jadi anakku juga." Suara berat dan serak itu terdengar langsung di telinganya. Makhluk itu mengulurkan tangan besar berbulu ke arah perutnya. Sari berusaha membaca doa dalam hati, tapi semakin ia berdoa, semakin kuat tekanan yang dirasakannya. Nafasnya tersengal, tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menindihnya. Dalam kepanikan, ia mengingat nasihat Kai Haji Syafi, sesepuh desa yang dulu mengusir genderuwo di pohon randu. Dengan sisa tenaga, ia menggigit lidahnya sendiri agar bisa bersuara dan berteriak, "Allahu Akbar!" Sekejap, suara itu menggema di kamar. Genderuwo itu menggeram marah. Tubuhnya mulai mengepulkan asap hitam, lalu menghilang dalam kegelapan.
Suami Sari yang terbangun karena teriakannya langsung menyalakan lampu dan memeluk istrinya yang gemetar ketakutan. Esok harinya, kabar kejadian itu menyebar di desa. Warga mulai resah, menyadari bahwa Genderuwo itu belum benar-benar pergi, hanya berpindah tempat. Mendengar kejadian itu, Kiai Haji Syafi segera mengumpulkan para warga. Mereka kembali melakukan ritual pengusiran, kali ini lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Dalam ritual tersebut, Kiai menemukan fakta mengejutkan. Genderuwo itu ternyata tidak hanya menghuni pohon randu, tetapi juga memiliki sarang di sebuah gua tersembunyi di pinggir desa. Di dalam gua itu, ditemukan sisa-sisa kain perempuan yang diyakini sebagai korban makhluk itu dari masa lalu. Mereka segera melakukan pembersihan gua, membakar kemenyan, dan menyiramkan air suci di seluruh area. Tiba-tiba terdengar dan mengerikan, diikuti angin kencang yang berputar-putar. Warga yang ikut ritual merasakan tanah bergetar di bawah kaki mereka. Lalu, sebuah bayangan besar berwujud Genderuwo muncul di langit malam, melolong kesakitan sebelum akhirnya lenyap dalam kobaran api gaib. Sejak malam itu, gangguan mistis di desa berhenti. Namun, sebelum meninggalkan tempat ritual, Kiai Syafi'i mengingatkan warga, makhluk ini memang telah diusir, tapi bukan berarti dia tidak akan kembali. Jika hati manusia dipenuhi ketakutan, kejahatan, dan hawa nafsu, ia akan menemukan jalan untuk kembali. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Ranti, gadis yang dulu diganggu Genderuwo, sedang berjalan pulang larut malam dari rumah saudaranya. Malam itu terasa sunyi, angin dingin berhembus perlahan. Saat melintasi jalan setapak yang dulu berdiri pohon randu, ia mendengar sesuatu yang membuatnya terpaku di tempat. Suara bisikan, "Cantik sekali, kemana kamu pergi malam-malam begini?" Sejak kejadian di jalan setapak itu, Ranti tidak bisa tidur nyenyak. Bisikan mengerikan itu terus terngiang di telinganya, bahkan di siang hari. Setiap malam, ia merasa ada yang mengawasinya dari balik jendela kamarnya. Bayangan hitam sesekali terlihat melintas di pekarangan rumahnya. Namun yang paling mengerikan adalah mimpi-mimpi yang dialaminya. Dalam mimpinya, ia selalu berada di tengah hutan gelap, dikelilingi pepohonan tinggi. Di depan sebuah gua hitam, berdiri sosok Genderuwo berbulu lebat dengan mata merah menyala. "Kamu sudah menjadi milikku, Ranti. Kamu tidak bisa lari." Setiap kali makhluk itu hendak meraihnya, Ranti selalu terbangun dengan tubuh penuh keringat. Malam demi malam berlalu, namun gangguan itu semakin menjadi. Hingga suatu malam, terjadi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Pukul 2 dini hari, ayah dan ibu Ranti terbangun oleh suara ketukan keras di pintu depan rumah mereka. Tok, tok, tok. Ayah Ranti segera bangun dan berjalan menuju pintu. Tapi sebelum membukanya, ibunya berbisik pelan. "Jangan buka, ini bukan manusia." Ayahnya mengurungkan niatnya dan mengintip dari celah jendela. Di luar rumah berdiri sosok tinggi besar berbulu hitam dengan punggung membungkuk dan tangan panjang menyentuh tanah. Makhluk itu berdiri diam, menatap rumah mereka dengan mata merah menyala. Suasana mencekam. Tiba-tiba, suara berat itu menggema, membuat kaca jendela bergetar. Ranti yang masih tertidur tiba-tiba terdorong dari tempat tidurnya. Tubuhnya terasa berat, seperti ada yang menindihnya. Ia berusaha berteriak, tetapi suaranya tertahan. Dari sudut kamar, muncul tangan berbulu besar yang perlahan mendekatinya. Tepat saat tangan itu hampir menyentuh wajahnya, terdengar suara azan subuh dari masjid desa. Makhluk itu meraung kesakitan dan menghilang dalam kepulan asap hitam. Ranti terbangun dengan napas tersengal. Ia segera berlari ke kamar orang tuanya, menangis ketakutan. Keesokan harinya, Kiai Haji Syafi kembali dipanggil. Setelah mendengar cerita Ranti, wajahnya terlihat lebih serius dari sebelumnya. Genderuwo itu tidak hanya mengganggu, tapi ingin mengambil jiwamu, Ranti. Ritual terakhir pun dilakukan di rumah Ranti. Kiai bersama beberapa santri membaca ayat-ayat suci, menyiramkan air suci ke setiap sudut rumah. Saat ritual mencapai puncaknya, terdengar suara jerit panjang dari luar rumah.
Angin kencang bertiup, membuat genting-genting rumah bergetar. Lalu, sesosok bayangan hitam besar muncul di pekarangan, menggeliat kesakitan sebelum akhirnya lenyap dalam kobaran api gaib. Setelah ritual itu, gangguan terhadap Ranti berhenti. Namun, sebelum pergi, Kiai Syafi berkata, ini bukan akhir. Genderuwo itu memang telah dikalahkan, tapi ia akan selalu mencari celah untuk kembali pada orang lain yang lemah dan lengah. Sejak saat itu, Ranti selalu membawa tasbih kecil dan air suci kemanapun ia pergi. Ia tahu, meskipun makhluk itu telah diusir, bahaya masih mengintai. Pindah ke korban baru. Beberapa bulan setelah kejadian itu, seorang gadis bernama Lina dari desa sebelah mulai mengalami gangguan serupa. Suara bisikan, bayangan hitam, dan ketukan di pintu rumahnya setiap malam. Genderuwo itu belum benar-benar pergi. Ia hanya berpindah mencari korban baru. Mungkin saja dia sedang mengincar seseorang di sekitarmu sekarang.